Tadi Pak Gun tanya, Pak Adi, investor jangka panjang, model kayak Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong, itu mereka kok bisa tahan iman sampai jangka panjang? Apakah mereka itu nggak pernah cut loss ya? Atau mereka itu tradingnya istilahnya pakai weekly atau monthly, Pak ya? Jawaban saya adalah iya, ya sama aja, Pak Ibu. Anda tahu, para investor jangka panjang, mereka kalau pegang saham itu lama banget, betul? Betul, Pak. Nah, yang namanya lama banget itu ya nggak mungkin mereka pegangnya itu cuman harian atau jam-jaman malah. Minim-minim mereka itu kalau pakai bahasa kita ya, meskipun mereka adalah pakai fundamental bla 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 ya, tapi kalau pakai bahasa kita, para beliau ini tradingnya pakai time frame weekly atau monthly. Atau bahkan kalau Warren Buffett pegang Coca-Cola pakai yearly tahunan. Nah, itu dia. Tapi Pak Ibu, seperti Anda tahu sendiri, semakin besar time frame Anda pakai, itu berarti semakin besar pula risk and reward yang harus Anda mau tanggung. Ya. Jadi jangan dilihat, wah enak ya kalau weekly, kalau monthly, kalau weekly, itu kalau cuan bisa sampai puluhan, bahkan ratusan persen. Iya betul. Tapi Anda juga harus ingat, kalau loss juga sama segitunya. Ya. Jadi itulah kenapa prinsipnya adalah cut your loss short and let your profits run. Ya, kenapa? Enggak semua call yang saya kirim ya itu jalan semua, enggak Pak Ibu. Ingat, trading itu adalah seni dari sebuah probabilitas. Semua saham yang saya kirimkan setiap hari itu menurut saya, menurut pengalaman saya, itu adalah saham-saham yang punya probabilitas tinggi untuk tambah naik. Tetap aja ada peluang bahwa itu turun meskipun lebih kecil kemungkinannya. Sekali lagi, orang trading saham itu sama kayak orang punya bisnis. Ya, bisnis, Anda punya perusahaan, Anda punya saham di perusahaan itu. Anda sebagai pebisnis, misalnya punya 3 perusahaan, ya baru Anda bikin. Kenapa? Anda menganggap bahwa 3 usaha baru ini punya prospek cerah, anggap aja gitu. Tapi kan ya enggak semua 3-tiganya selalu ya jalan semua. Ada satu misalnya yang enggak jalan. Dan apa yang dilakukan? Yang satu yang enggak jalan ini Anda cut. Ya, kemudian yang 2 ini itu Anda jalankan terus atau pakai bahasa kita let your profits run. Dah, itu aja. Tapi yang dilakukan oleh para pemain saham itu adalah yang sebaliknya. Ketika yang rugi dikekepin, yang plus malah diterusin. Ya, yang plus malah di take profit. Nah, itulah yang bikin portfolio mereka kebakaran, Pak Ibu. Dan itu adalah pola yang selalu berulang. Jadi Pak Gun, jawabannya adalah iya, Pak. Kalau pakai bahasa kita, Pak, ya. Para investor jangka panjang kayak Warren Buffett, Lo Keng Hong, mereka pakai weekly atau monthly. Sekali lagi itu pakai bahasa kita. Meskipun mereka beliau-beliau ini pakai bahasa lain, fundamentalnya, pair-nya, PBV-nya, di mana kita nggak pernah pakai itu. Kenapa? Carinya kelamaan. Ya cari saham yang valuasinya murah, fundamentalnya bagus, bla bla bla. Itu menurut saya percuma. Kenapa? Karena market itu melihat ke depan. Kalau kita ngecek fundamental yang kemarin-kemarin, berarti itu sudah tertuang dalam laporan keuangan. Jadi percuma. Udah terjadi di masa lalu. Oke, jadi apakah investor jangka panjang itu nggak pernah cut loss, Pak Adi? Pernah pasti. Anda kalau pasti pernah. Cuman mereka hampir nggak pernah bilang. Nah, itu dia. Nggak pernah bilang. Tapi para fans mereka ya nulisnya cerita beliau-beliau ini ya Warren Buffett, Lo Keng Hong itu cuman nulis cerita-cerita yang happy ending doang. Apakah Anda pernah tahu bahwa Warren Buffett itu pernah cut loss di saham IBM miliaran dolar? Pernah tahu? Nggak pernah. Ya. Apakah Anda pernah tahu bahwa Warren Buffett itu pernah cut loss di saham-saham
perusahaan airline, pesawat terbang, pernah hampir nggak pernah ada bilang, ada dengar. Tapi Warren Buffett itu juga pernah cut loss di IBM dan di Northwest Airlines, Southwest Airlines, American Airlines, dia cut loss ketika corona. Karena itu cut loss-nya gede, Pak Ibu. Tapi Anda hampir kalau baca buku soal Warren Buffett, Anda hampir nggak pernah baca cerita soal itu. Ya, sama juga dengan Pak Lo Keng Hong. Saya nggak yakin beliau nggak pernah cut loss, hampir nggak mungkin lah. Ya, dan lagian Anda juga harus tahu para scalper, ya, trader kilat, singkat, ya, day trader yang ngetop di sosial media sekarang ini, ya, orang-orang ini taunya cuma mereka cuannya tok, cuannya aja. Tapi apakah mereka juga sadar bahwa para scalper ini juga sering cut loss? Nggak mungkin mereka nggak cut loss. Pasti pernah. Iya. Itulah yang mereka nggak sadar, Bapak Ibu. Ya, jadi Pak Gun, jawabannya adalah yes, pernah cut loss, dan yes, mereka pakai time frame yang gede-gede, Pak Gun. Dan harus selalu ingat bahwa semakin besar time frame yang Anda pakai, semakin besar pula risiko dan reward yang harus Anda mau tanggung. Nggak cuma mikir cuannya doang, risiko juga, Bapak Ibu. Ya, dan apalagi dan semakin besar time frame Anda pakai, berarti semakin besar pula dana yang Anda kelola. Ya, otomatis itu. Jadi itulah kenapa para trader kecil, ya, mereka suka saham gorengan. Kenapa? Sekali naik itu bisa banyak, belasan puluhan persen. Tapi para pemain saham ini, ya, mereka nggak sadar bahwa turunnya itu juga bisa besar juga, Pak Ibu. Ya, itulah mahalnya ilmu, ya, mahalnya sekolah itu, ya. mereka malas untuk sekolah. Ya, tahu sendiri, ya. Oke, Pak Gun, apa yang terjadi, Pak Gun? Pak Gun? Pak Gun? Oh, nggak ada, ya. Ya, nggak apa. Pak, ngerti. Halo, Pak, ya? halo. Ngerti, Pak, ngerti. Ngerti, Pak. Ya? Oke. Kemudian tadi Pak John Warner sempat cerita bahwa beliau tercerahkan ketika belajar di Taurus bahwa harus ikhlas, pasrah, berani, rasional. Gini Pak Ibu, dulu ya saya pernah diceritain sama teman saya. Ya, beliau adalah salah satu dedengkot di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Beliau udah malang melintang, udah panembahannya lah, ya, di Bursa Efek Indonesia. Beliau pernah cerita sama saya ketika saya menceritakan soal konsep force and power ini pada beliau. Beliau bilang, Mas Adi, apa yang Anda ceritakan sama saya, itu betul, Mas. Kenapa? Saya punya teman, di mana teman ini punya perkumpulan para trader atau investor saham. Dan mereka itu lebih cenderung fokus untuk membenahi emosi para membernya.